Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'd. Guys, semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi hidayah Islam. Karena hidayah ini amat sangat besar nilainya di hadapan. Kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran di ayat ke-8-nya yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan kau condongkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Artinya di saat ini kita adalah seorang muslim, tapi jangan sampai Islam kita nih, agama kita ini hilang setelah Allah memberikan hidayah kepada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dalik. Islam itu agama rahmatan lil alamin, rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam. Islam ini agama yang indah. Islam ini agama yang sangat luar biasa. Islam ini mengajarkan dengan berbagai macam aspek kehidupan kita, mulai dari bangun tidurnya kita sampai dengan kita tidur lagi. Islam mengajarkan semua yang kita lakukan ini dengan nuansa-nuansa kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perkara bangun tidur, guys. Perkara bangun tidur aja, guys, di dalam Quran dibahas. Ini luar biasa, guys. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau kita merujuk di dalam Quran, Quran ini bukan hal yang ramah temeh yang dibahas. Bukan remeh temeh, tapi Quran ini perkara yang penting. Terkait bangun tidur penting ternyata di dalam Islam. Makanya pada saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang hai kamu yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangun. Jadi ada sebuah perintah bangun, illa qalila. Dirikan sholat walaupun sedikit. Artinya adalah dalam proses bangun tidur ini sangat luar biasa pembahasannya dan cukup panjang memang. Apalagi di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ini kalau kita lihat bagaimana kehidupan Nabi dari bangun tidurnya di tengah malam. Kemudian Rasulullah SAW sholat qiyamul lail. Setelah sholat qiyamul lail, Rasulullah tidur sejenak. Kemudian azan pertama untuk mengistirahatkan orang-orang yang tadinya qiyamul lail. Terus azan yang kedua adalah untuk membangunkan mereka yang masih tertidur. Dan Rasulullah bangun di azan kedua, sholat subuh. Ini aktivitas Rasulullah SAW di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kehidupan ini luar biasa, guys. Bagaimana aktivitas Rasulullah SAW bersama para istri-istrinya. Ada pertanyaan yang membekas para ahli sejarah ketika membahas bagaimana keseharian Rasulullah SAW, bagaimana kehidupan Rasulullah bersama para istrinya. Ketika habis subuh, kemudian Rasulullah bersama para sahabat Nabi yang mulia, nih aktivitas rutin Rasulullah ketika subuh, ini absen para sahabatnya. Adakah di antara antum semua atau di antara kalian semua yang sedang sakit? Adakah di antara kalian sedang mengalami susah? Adakah di antara kalian yang saat ini sedang gundah gulana? Rasulullah di waktu subuh itu mengabsen para sahabatnya. Yang susah siapa? Angkat tangan. Yang sedang mengalami sakit siapa? Angkat tangan. Nanti disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ba'da subuh itu Rasulullah menyampaikan kalimat-kalimat menyejukkan hati para sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Sampai dengan syuruk. Ketika syuruk, Rasulullah sholat sunnah syuruk. Dan Rasulullah mendatangi rumah istrinya satu persatu dengan sebuah pertanyaan. Hal indakum syai', apakah kamu punya sesuatu? Pertanyaan yang sangat luar biasa membekas untuk para ahli sejarah saat ini, guys. Kenapa? Sebegitu sederhananya Rasulullah SAW nanya sarapan sebenarnya kepada para istrinya. Tapi Rasulullah bertanya dengan kalimat hal indakum syai', apakah kamu punya sesuatu? Ini gambaran tentang bagaimana indahnya akhlak Rasulullah SAW di dalam Islam. Islam ini agama yang indah, guys. Apalagi kalau kita lihat kehidupan Nabi Muhammad SAW. Guys, ada bocoran sedikit.
Rasulullah itu wangi guys, wangi. Aromanya Rasulullah SAW ini sampai membuat para istrinya itu keringatnya Rasulullah aja wangi. Karena Islam juga menganjurkan kita wangi. Adanya wangian, contoh di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di surga ada wanginya. Bahkan ingat nggak bagaimana firman Allah, bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah menggambarkan orang-orang yang berpuasa, yang saum. Kan kita sadar ketika orang saum, kita yang sedang melakukan puasa, mulut kita kan bau. Tapi nanti di surganya Allah, wangi kita, mulut kita orang-orang yang berpuasa seperti wangi kasturi. Artinya memang Allah Subhanahu wa taala suka dengan wewangian, malaikat-malaikat Allah suka dengan wewangian, karena Islam itu sendiri juga menganjurkan kita wangi, menjadi manusia yang wangi. Apalagi Rasulullah SAW mencontohkan kepribadiannya beliau, kesehariannya beliau dengan sikap akhlak yang luar biasa, dan juga bagaimana aroma beliau, aroma yang wangi di dalam kehidupan. Ini luar biasa. Makanya buat teman-teman semua yang saat ini masih masih belum sadar akan wewangian yang ada di sekitar kita, karena wewangian itu adalah bagaimana kita sedang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Selain kita mengikuti sunnah, kita juga sedang meneruskan bagaimana pribadian para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, para salafus soleh di dalam kehidupannya. Kita sedang mengikuti napak tilas mereka dalam kesehariannya, yakni dengan tubuh yang wangi. Ya, sorry guys, gue nyemprot dulu nih. Bukan iklan, bukan. Ini ada Badar, ini ada Taif. Ya, ada Badar, ada Taif. Sorry, bukan iklan. Kita semprot uangnya yang ada. Ini hanya ada di Sahal Misk. Subhanallah, awet bisa sampai 48 jam. Ya, sunahnya kan begini, semprot di sini. Ya, kalau misalkan ada yang mau pakai minyak wangi kita nih, misalkan kita ketemu salah seorang, terus mau menawarkan minyak wangi, jangan dikasih ininya guys. Kita begini, kadang sunahnya begini, telapak tangan, ya, terus nanti usap gini. Bukan iklan, ya, 48 jam, insya Allah 48 jam wanginya melekat di tubuh kita. Lagi-lagi bukan iklan, ini Badar, ini Taif. Oke, barakallahu fikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.